karakter daunnya ini suka saya ya, karena tekstur daunnya nih lihat tuh, apalagi nih sayang nih kalau begini semua nih ngejendol nih, serem banget karena dia kalau untuk mangkok pajajaran ini masih ada variasinya kawan-kawan tuh, lihat tuh. Mana men? Kayak gimana? Mangkok Siliwangi Kayak yang lebih bekerut-bekerut, yang rumpun. Hah? Yang rumpun. Oh, belum. Kayak gimana? Bentar saya kesana. Halo kawan-kawan pencinta tanaman hias di Nusantara, masih bertemu dengan channel Renat Juanda. Semoga tidak bosan kawan-kawan, masih membahas tentang serba-serbi tanaman hias, wabil khusus Anthurium ya. Karena requestan masih, dan saya juga senangnya mangkok-mangkokan, jadi kita masih bahas yang jenis-jenis mangkok. Kali ini kita bersama salah satu Anthurium jemani yang terahnya agak lawas sedikit ya kawan-kawan, tapi masih hibrid kok, ini bukan spesies gitu kan. Karena sekarang juga saya nyari yang spesies udah agak susah juga kawan-kawan ya gitu kan. Mungkin nanti kalau saya agak-agak ngayap dikit, kalau kata bahasa Betawinya mah ngayap jauhan dikit, mungkin bakal ketemu yang jenis-jenis spesies-spesiesnya. Oke, langsung aja kita cekidot ya. Ini adalah Anthurium mangkok pajajaran. Ingat loh ya, pajajaran bukan pejajaran ya. Soalnya kalau Betawi pejajaran beda lagi ya. Oke, ini salah satu awal-awal Anthurium yang mangkok yang saya suka kawan-kawan ya, karena memang jenisnya dia mangkoknya sih nggak terlalu mangkok kawan-kawan ya, cuman dia tuh variasi dan tekstur daunnya juga enak dilihat ya. Nih waktu daun awal-awal ya, daun-daun bawah begini ya, ini mangkoknya lumayan kawan-kawan ya, mangkoknya lumayan memang ngemangkok ya. Jadi ciri-ciri khasnya tulang utamanya, ini tulang utamanya memang tegas seperti jenis-jenis mangkok, biasanya tulang tengahnya ini tegas dengan tulang pendukungnya atau dibilangnya tulang ikannya ini ya. Tulang ikannya ini masih jenis yang tegas, karena kalau jenis-jenis mangkok itu tegas ya kawan-kawan ya. Tapi kalau kita balik begini, ini dia yang saya suka dari mangkok, jenis mangkok-mangkok ya. Bukan hanya serat atasnya yang dilihat, istilahnya dipandangnya bukan hanya dengan dari atas aja, kayak penghobi ikan koi kan ada yang dilihatnya tuh senangnya dari atas kebanyakan kan, ada juga yang dari samping. Nah kalau ini dari samping dan dari bawah tuh enak, dan ciri khasnya lagi dia itu ada semu-semu hitamnya kawan-kawan. Kalau untuk mangkok pajajaran ya, nih tuh daun tuanya pun masih ada semu-semu hitam di daun belakangnya ya. Dia karena pucuknya kan hitam ya, itu ada semu-semu hitamnya tuh masih ada semu-semu hitamnya kawan-kawan ya. Jadi urat belakangnya pun ya berlawanan lah. Kalau misalnya bawahnya neken ke bawah, di sini nonjol. Kalau ini neken ke atas, atasnya nonjol ya kan. Istilahnya efek sebab dan akibat gitu ya kan. Dan karakter daunnya ini suka saya ya, karena tekstur daunnya nih lihat tuh, apalagi nih sayang nih kalau begini semua nih ngejendol nih, serem banget karena dia kalau untuk mangkok pajajaran ini masih ada variasinya kawan-kawan tuh, lihat tuh ya. Dan juga kulit jeruknya ini agak-agak keras dia ya, maksudnya teksturnya itu agak-agak menonjol nih. Ini saya seneng banget nih daun yang ini ya. Nah makin ke atas Anthurium mangkok pajajaran ini, dia itu ada goyangannya kawan-kawan tuh, lihat di sini udah mulai goyang. Nah ya udah ada gelombang, tapi yang uniknya dia itu cuma sebelah, di sini goyang ya, ada lekukan, di sininya biasa. Nah di daun ini ya, ini masih mangkok banget, masih biasa. Nah naik daun barunya dia pucuknya hitam sekali ya, sama kawan-kawannya. Jadi di sininya goyang sebelah, di sininya biasa. Nah bayangin ini kalau udah ngeroset, cakep banget kawan-kawan. Jadi daun bawahnya dia tipikalnya mangkok, daun atasnya dia sebelah mangkok, sebelah ada gelombangnya, ada goyangannya lah bahasanya gitu ya kalau di pemain-pemain. Jadi enak sekali tuh, lihat tuh, mantap macan kawan-kawan tuh, hitamnya gitu kan. Jadi dia semu hitam kawan-kawan, jadi dia ada istilahnya ada terah jemani blacknya kawan-kawan, tapi di daun belakang. Nah di daun bawah depannya tuh
karakternya cakep banget kawan-kawan tuh, lihat. Nah tuh ya, ini keren banget ini. Makanya Pajajaran itu masih bisa ditemui di kontes-kontes. Nah ini belum ada parigatanya saat ini ya, yang di pasaran. Saya nggak tahu kalau di rumah seorang kolektor ada atau, tapi dari kasakusuk sana sini ya kan, kasakusuk sana sini, endus sana endus sini, kayak saya ya jadinya endus sana endus sini ya, itu belum kedengeran ya. Dari komunitas ke komunitas pun belum ada. Misalnya beredar foto aja deh, foto Pajajaran Parigata belum ada kawan-kawan, dan itu masih menjadi PR untuk kawan-kawan petani atau penghobi ya istilahnya. Dan salah satu caranya biasanya entah mau secara generatif dari biji ataupun secara split. Tapi kalau yang pasti itu yang split kawan-kawan. Kenapa saya bilang pasti? Karena kalau dari biji nanti keluar Parigata, belum tentu induknya nanti anaknya itu jadi seperti Pajajaran 100%. Bisa jadi pada saat proses dia penyerbukannya itu oleh alam, oleh serangga, atau buat bantuan manusia, itu bukan sama Pajajaran juga, tapi sama jenis lain untuk cari spesies lainnya, ya kan? Makanya itu, biasanya saya sih kalau misalnya yang orsinil, nil, itu biasanya yang dari split untuk menghasilkan varigatanya, ya kawan-kawan. Jadi ini belum ada varigatanya, kawan-kawan. Untuk setangnya, dia ini pendek kawan-kawan, cenderung lebih pendek ya dibandingin mangkok yang lain. Kayak mangkok tengkorak dia agak panjang, mangkok cut keke masih panjang ya kan. Nah cut tari belum saya liput, nanti ada kawan-kawan, dia udah ada varigatanya ya. Nah ini belum ada kawan-kawan, walaupun jenis lawas saya belum lihat. Tapi kalau misalnya kawan-kawan ada info, bang tetangga saya tuh kolektor atau kolekdol, kolektor didol juga ya kan, itu punya bang Anthurium Pajajaran Parigata. Karena saya sempat juga pernah dapat info dari kawan saya Broken Heart atau Grandpa Parigata, tapi belum sampai saya liatin, katanya udah laku pohonnya tuh ya. Jadi ingat yang pernah WA-an sama saya ya kan ya, kasih kabar ada Parigata tapi udah laku duluan. Kalau saya untuk Parigata jenis baru, walaupun jauh saya akan datengin, karena melihat langsung itu lebih enak dibandingin cuma lewat foto, karena ini jenis makhluk hidup tanaman. Kalau foto kita tidak tahu edit ya kawan-kawan. Itu jadi stangnya pendek, dan untuk pemeliharaannya ini jenis bandel banget ini kawan-kawannya untuk mangkok Pajajaran ini. Jadi medianya kasarnya sekam mentah aja pun dia udah bagus kawan-kawan. Ini termasuk yang jenis bandel. Jadi untuk media, tapi disarankan media yang bagus lah ya. Dan sekarang ini lagi panas-panasnya siang, jadi usahakan kalau bisa diatur penyiramannya, skalanya agak lebih banyak. Mungkin tidak disiram langsung tapi dikabut-kabut aja kawan-kawan ya, karena biar tanaman ini nggak dehidrasi. Nah untuk di dataran tinggi sama di dataran rendah ya kawan-kawan, ini sebetulnya pohon ini tidak mengalami banyak perubahan. Cuma di dataran tinggi biasanya warna hitamnya atau warna gelapnya, ini termasuk warna gelap ya kawan-kawan, itu biasanya gelapnya lebih wah. Tapi untuk karakternya biasanya belum tentu kayak di dataran rendah nih kawan, yang ada goyangan yang kayak gini ya. Karena biasanya yang goyangan-goyangan gini nih di dataran rendah dia lebih bagus ya kan, keluar goyangannya. Kalau di dataran tinggi biasanya atau cuaca-cuaca dingin kurang ada ya kan, tapi bukan berarti tidak ada kawan-kawan ya. Untuk kisaran harganya sendiri untuk yang segini ya, ini tinggi sekitar 20 sentian ini ya daunnya ya, tinggi 20 sentian gini, dan kondisi juga ini ada retak-retak ya. Jadi ingat kawan-kawan ya, kondisi itu mempengaruhi harga juga ya kawan-kawan, walaupun jenis yang sama. Ini kurang lebihnya berapa Pak Oman ini biasanya kemarin jual? Oh kemarin sempat jual. Nah itu Pak Oman ya bagian penjualan, jadi saya tidak menjual. Ini kisaran 750 ribuan. Ini masih harga lama kawan-kawan, 750. Jadi kalau buat kawan-kawan yang pengen punya mangkok Pajajaran silakan, karena ini harganya udah bagus banget segitu sih ya, 750 ribu untuk harga sekarang ya kawan-kawan. Nah ini kawan-kawan tuh, buat kawan-kawan yang mau berminat, ini masih ada pohonnya. Memang ada cacat sedikit ya kawan, ada bolong, ada retak sedikit, tapi overall ini bagus. Tinggal diganti pot aja ini, wah udah keren banget, udah tinggal mejeng kawan-kawan. Nah
Wah, kawan nih bolong-bolong dikit begini wajar kawan-kawan. Biasanya tidak semua pohon soalnya mulus gitu ya. Makanya kalau untuk perawatan kontes itu saya salutin buat para ngerawat pohon yang kontes kayak gitu ya. Well, mungkin ini saja kawan-kawan ya pembahasan saya tentang mangkok pajajaran. Buat kawan-kawan kalau ada yang mau komen atau apapun, monggo silakan. Dan buat kawan-kawan, buat bosku-bosku, ya bahasa sekarang bosku-bosku, atau buat om-om tante semua yang sudah like, nonton channel saya, dan subscribe, terlebih utama saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan tetap dukung channel saya untuk lebih bagus ke depannya. Terima kasih dan sampai ketemu di konten berikutnya.